Tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Bau disinfektan dan kopi dingin menempel di seragam Baskara. Di luar jendela kaca, mobil sedan hitam mengilap milik Gideon memantulkan cahaya matahari yang terasa panas, bukan hangat. Baskara berdiri di koridor rumah sakit, memegang map tipis yang terasa berat. Ia baru saja mendengar vonis yang tidak bisa ia bayar. 2 bulan, Pak Baskara, kata dokter itu. Suaranya datar seperti mesin. Prosedur di luar negeri. Kalau tidak, kita hanya menunggu. Baskara tidak menunggu kalimat itu selesai. Ia hanya mengangguk, lalu berjalan keluar. Di bangsal, Ratih tersenyum lemah. Tangannya yang kurus terulur. Kau sudah dengar, Mas? Sudah, sayang, kata Baskara, duduk di tepi ranjang. Ia menggenggam tangan Ratih, merasakan suhu tubuh istrinya yang selalu sedikit lebih dingin dari normal. Kita akan cari jalannya, pasti. Jangan memaksakan diri, bisik Ratih, matanya berkaca-kaca. Aku tidak mau kau jadi budak Gideon hanya demi aku. Aku bukan budaknya, kata Baskara, meski ia tahu itu bohong. Aku hanya sopirnya. Dan kau adalah alasan aku masih bernapas. Malam itu, Baskara pulang ke rumah kecil mereka, hanya untuk menemukan Kinanti, putrinya yang berusia 11 tahun, sudah tertidur di sofa ruang tamu, memeluk buku pelajaran fisika yang penuh coretan. Kinanti selalu menunggu ayahnya pulang, tidak peduli jam berapa. Sabar, Nak, bisik Baskara, mencium kening putrinya. Setelah ibu sembuh, kita akan pergi ke tempat di mana cahaya matahari tidak terasa seperti cambuk. Keesokan harinya, Baskara dipanggil ke ruang kerja Gideon. Ruangan itu berbau cerutu mahal dan kesombongan. Gideon duduk di balik meja mahoni, mengisap asap tebal, memandangi Baskara seolah ia adalah noda di karpet Persia. Aku dengar istrimu butuh biaya besar, kata Gideon tanpa basa-basi. Ia meletakkan cerutunya di asbak kristal. Baskara menelan ludah. Iya, Tuan, saya sedang mengusahakannya. Mengusahakan, Gideon tertawa kecil, suara yang kering dan meremehkan. Kau pikir gaji sopir bisa membayar prosedur di Swiss? Jangan konyol, Baskara. Kau hanya akan mati kelelahan sebelum uangnya terkumpul 1/10. Baskara menunduk, menatap ujung sepatunya yang sudah usang. Aku punya tawaran, lanjut Gideon, nadanya berubah dingin. Aku punya kebutuhan, kau punya keputusasaan. Kau tahu, sopir yang tidak dicurigai, yang selalu bergerak di malam hari, itu aset yang sangat berharga. Baskara mengangkat wajahnya, matanya menunjukkan kelelahan yang akut. Tugas apa, Tuan? Tugas yang tidak perlu kau tanyakan, kata Gideon, menggeser sebuah amplop tebal di atas meja. Kau hanya perlu mengantar paket, melintasi batas kota. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat. Kau hanya perlu menutup mata, menutup mulut, dan mengemudi. Gideon menyeringai. Imbalannya, Baskara, adalah jumlah yang persis dibutuhkan istrimu. Dalam 2 bulan, kau bisa memilih martabatmu yang sudah lama hilang, atau nyawa istrimu. Pikirkan baik-baik. Aku tidak suka menunggu jawaban dari sampah yang tidak tahu diri. Baskara memejamkan mata sejenak. Ia melihat wajah Ratih.
wajah Kinanti. Ia melihat janji yang harus ia tepati. "Saya terima, Tuan," kata Baskara. Suaranya nyaris tak terdengar. "Bagus," kata Gideon, mengambil kembali amplop itu. "Mulai malam ini. Dan ingat, Baskara, kalau kau gagal, atau kalau kau bicara, bukan hanya kau yang masuk penjara. Istrimu akan mati di ranjang rumah sakit. Dan putrimu akan tahu ayahnya adalah seorang pengkhianat." Minggu-minggu berikutnya adalah neraka yang dingin. Baskara sering kembali dengan memar di tulang rusuk dan bau bensin yang menyengat. Ia menyembunyikan luka-lukanya di balik kemeja lusuh, selalu memastikan ia mandi sebelum Kinanti bangun. Kinanti, yang kini selalu berpura-pura tidur saat Baskara pulang, mengamati ayahnya. Ia melihat ayahnya menyembunyikan ponsel kedua di bawah kasur. Ia melihat ayahnya gemetar saat menerima panggilan dari nomor asing. Suatu sore, saat Baskara sedang mencuci mobil Gideon di garasi, Kinanti masuk ke kamar Atih. Ibunya sedang tidur, wajahnya pucat dan damai. Kinanti mendekati meja nakas, tempat obat-obatan mahal Ratih diletakkan. Ia membuka botol pil yang seharusnya dikonsumsi Ratih setiap 4 jam. Pil itu terasa ringan. Kinanti membalik botol itu, dan isinya tumpah ke telapak tangannya. Itu bukan pil yang sama. Itu hanya vitamin C biasa, yang murah. "Ini bukan obat," bisik Kinanti. Air matanya mengering sebelum sempat jatuh. Ia mencari lebih jauh. Di bawah tumpukan majalah lama, ia menemukan sebuah buku catatan kecil. Di dalamnya, bukan jadwal rumah sakit, melainkan sandi-sandi bank dan rincian perjalanan ke luar negeri. Semua tertulis dalam kode yang rapi. Kinanti menyembunyikan buku itu di balik bajunya, lalu kembali ke ruang tamu, menunggu. Malam itu, Baskara menyelesaikan tugas terakhirnya. Pengiriman paling berisiko. Ia berhasil. Ia berhasil lolos dari pengejaran yang hampir merenggut nyawanya di perbatasan. Ia kembali ke rumah saat fajar mulai menyingsing, membawa sebuah koper hitam besar yang terasa berat. Ia meletakkan koper itu di lantai ruang tamu. Uang tunai, jumlah yang dijanjikan. Ia telah menjual jiwanya, tetapi ia telah membeli nyawa Ratih. Kelelahan fisik dan moral menghantamnya. Baskara ambruk di sofa, napasnya berat dan dangkal. Ia tidak pingsan, hanya berada di antara sadar dan tidak sadar. Kinanti, yang menunggu di kamarnya, bergerak cepat. Ia tahu ayahnya tidak akan bangun dalam waktu dekat. Ia menyelinap ke kamar Ratih. Ratih tidak ada di ranjang. Kinanti terdiam. Ia melihat ke sudut ruangan. Di sana, di balik lemari pakaian, ada koper lain. Koper kecil, elegan, dan baru. Kinanti membukanya. Di dalamnya ada paspor baru atas nama Ratnasari, tiket pesawat tunggal ke Amsterdam, dan uang tunai dalam euro. Saat Kinanti menutup koper itu, ia mendengar suara. Suara Ratih. Suara yang tidak lemah, tidak sakit, dan penuh energi. "Ya, Surya," kata Ratih. Suaranya terdengar dingin dan tenang. Ia sedang berbicara di telepon, berdiri di ambang pintu kamar mandi. Semua berjalan sesuai rencana. Baskara sudah mengamankan sisa dana. Kami bisa berangkat lusa. Kinanti membeku, memeluk koper kecil itu erat-erat. Uang yang dikumpulkan melalui kebodohannya akan membiayai pelarian kita. Lanjut Ratih. Suaranya kini terdengar kejam. Penyakit ini, fantasi medis yang sempurna untuk memeras kesetiaan dan uangnya. Katanya dia akan membawaku berobat, tapi kenyataannya
Uang itu membayar kebebasan kita dari segala hutang dan memulai hidup baru. Ratih tertawa kecil, tawa yang tidak pernah didengar Kinanti sebelumnya. Tawa yang tajam dan tanpa kelembutan. Aku sengaja mendorongnya mengambil pekerjaan ilegal itu. Aku tahu risikonya besar. Kalau dia tertangkap, itu alibi sempurna bagiku untuk menghilang. Tapi ternyata dia berhasil. Ceh, dasar bodoh. Ratih menutup telepon. Wajahnya yang tadi pucat kini berseri-seri lega. Ia berjalan menuju ranjang, mengambil bantal, dan meletakkannya di tempat tidur seolah ia baru saja bangun. Kau tidak pernah sakit, kata Kinanti. Suaranya datar, tanpa getaran. Ratih terlonjak. Ia melihat Kinanti berdiri di ambang pintu, matanya yang besar menatapnya dengan rasa jijik yang mematikan. Kinanti, apa yang kau lakukan di sini? Ratih mencoba kembali ke mode lemahnya, memegang dadanya. Ibu sedang tidak enak badan, Nak. Jangan berbohong lagi, potong Kinanti. Ia menjatuhkan koper kecil itu ke lantai. Paspor dan tiket pesawat tunggal itu terlepas. Ini bukan obat, ini paspor baru. Tiket ke Amsterdam, sendirian. Keheningan memenuhi ruangan. Baskara yang ternyata terbangun saat mendengar suara Ratih yang tiba-tiba berenergi, kini berdiri di belakang Kinanti. Ia tidak berteriak. Ia tidak menangis. Ia hanya melihat Ratih, lalu melihat koper uang tunai yang ia pertaruhkan nyawanya di lantai ruang tamu. Ratih menatap Baskara. Kepanikan akhirnya muncul di matanya. Mas, maafkan, aku bisa jelaskan. Ini semua salah paham. Baskara tidak bergerak. Ia hanya berjalan melewati Kinanti, mengambil koper hitam besar itu. Ia memandangi Ratih, lalu memandangi uang di dalamnya. Uang itu kini berbau darah dan pengkhianatan. Kau tidak perlu menjelaskan, kata Baskara. Suaranya serak, seperti pasir yang bergesekan. Ia meletakkan koper itu di atas meja makan. Ia tidak menyentuh Ratih. Ia tidak memarahinya. Ia hanya menoleh pada Kinanti, yang masih berdiri tegak. Air matanya kering. Ayo, Nak, kata Baskara. Kinanti berjalan mendekat, menggenggam tangan ayahnya. Genggaman itu kuat, nyata. Satu-satunya kebenaran yang tersisa. Mereka berjalan keluar dari rumah itu, meninggalkan Ratih yang kini berdiri sendirian di tengah ruang tamu, diapit oleh 2 koper. 1 penuh uang hasil pengorbanan, 1 penuh rencana pelarian. Baskara dan Kinanti berjalan menuju pagi yang dingin. Mereka tidak kaya, tetapi mereka bebas. Baskara kini harus belajar membangun kembali hidupnya, bukan dari kelelahan fisik, melainkan dari puing-puing hati yang remuk. Ia mempertaruhkan segalanya demi sebuah ilusi. Dan sekarang, ia harus mencari tahu apa yang tersisa dari seorang ayah yang tidak memiliki apa-apa selain putrinya dan dosa yang tidak ia lakukan. Pagi itu dingin, menusuk kulit Baskara yang hanya mengenakan kaos oblong lusuh. Ia berjalan tanpa jaket, tanpa alas kaki yang layak, dan tanpa tujuan. Kinanti berjalan di sampingnya, genggaman tangan mereka erat, satu-satunya jangkar yang tersisa di tengah kehancuran. Mereka telah meninggalkan rumah itu, meninggalkan Ratih yang kini berdiri sendirian di tengah ruang tamu, diapit oleh 2 koper. 1 penuh uang hasil pengorbanan, 1 penuh rencana pelarian. Suara langkah kaki mereka memecah keheningan jalanan perumahan kelas menengah yang baru terbangun. Baskara melihat bayangannya di kaca mobil yang terparkir. Ia terlihat seperti orang asing. Seorang buruh yang baru saja kehilangan segalanya, termasuk alasan untuk menjadi buruh. "Kita mau kemana, Ayah?" tanya Kinanti. Suaranya kecil, namun jelas. Baskara berhenti di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip.
Cahayanya kuning dan sakit. Ia menghela nafas. Uap tipis keluar dari mulutnya. Kemana saja, Nak? Yang jauh dari sini. Ayah tidak membawa apa-apa, kata Kinanti, menarik tangan Baskara agar bergerak lagi. Ia tidak ingin berlama-lama di dekat area itu. Tidak ada uang, tidak ada kartu. Hanya baju di badan. Baskara menatap aspal yang basah oleh embun. Uang itu bukan milik kita lagi, katanya. Suaranya serak seperti pasir yang bergesekan. Ia memikirkan koper hitam besar yang ia tinggalkan di atas meja makan. Uang yang ia curi dari moralnya sendiri. Itu milik Gideon. Aku harus mengembalikannya. Atau apa? Potong Kinanti tajam. Langkahnya berhenti. Ia mendongak, menatap mata ayahnya yang kosong. Ayah sudah mempertaruhkan nyawa untuknya, untuk ibu. Sekarang kita ambil kebebasan kita. Itu yang ayah janjikan. Baskara menggeleng pelan. Ia mengusap wajahnya yang kasar. Gideon tidak akan membiarkan itu, Nak. Dia tahu aku yang melakukan pengiriman terakhir. Dia akan mencariku. Dia akan mencarimu. Dia tidak akan mencariku, kata Kinanti. Suaranya datar, penuh keyakinan yang menakutkan untuk anak seusianya. Ia menunjuk ke arah jalan utama. Kita pergi ke terminal. Kita naik bus yang paling jauh. Kita tidak perlu uang Gideon. Kita hanya perlu menghilang. Baskara memejamkan mata. Menghilang. Sebuah kata yang terdengar mewah, mahal, dan mustahil. Ia adalah bayangan yang terbiasa mengikuti perintah, bukan mengambil keputusan. Aku punya ini, kata Kinanti. Ia melepaskan genggaman tangan ayahnya sebentar, merogoh saku celana jeansnya yang robek di lutut. Ia mengeluarkan selembar uang kertas lusuh bernilai 50 ribuan dan beberapa koin receh. Uang jajan yang aku tabung, cukup untuk sarapan dan tiket keluar kota. Baskara menatap uang itu, 50 ribu rupiah. Jumlah yang tidak berarti dibandingkan dengan koper berisi ratusan juta yang baru saja ia tinggalkan. Namun uang itu bersih. Uang itu milik Kinanti. Kau sudah merencanakannya? Tanya Baskara. Suaranya hampir tidak terdengar. Kinanti memasukkan kembali uang itu ke saku. Aku sudah tahu ada yang salah, Ayah. Katanya, mulai berjalan lagi, memaksa Baskara mengikutinya. Ibu tidak pernah sakit separah itu. Dia hanya pandai berakting. Aku melihatnya membuang pil-pil mahal itu. Aku melihatnya tersenyum saat ayah tidak ada. Baskara merasakan pukulan itu. Bukan pukulan fisik, melainkan pukulan pengakuan. Ia telah mengabaikan semua tanda, memilih untuk percaya pada ilusi kesetiaan dan penderitaan. Dia bilang dia akan membawaku berobat ke luar negeri, kata Baskara. Langkahnya berat. Dia bilang dia akan pergi sendirian, balas Kinanti, menoleh sekilas. Tiketnya hanya 1, paspornya hanya 1. Dia tidak pernah berencana membawa kita, Ayah. Dia hanya butuh alasan untuk membuat ayah mengambil risiko besar. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Baskara menelan ludah. Diksi Kinanti, meskipun sederhana, menusuk lebih dalam daripada semua makian Gideon. Ia menyadari bahwa putrinya telah tumbuh menjadi saksi yang lebih jujur daripada dirinya sendiri. Mereka mencapai ujung jalan. Di sana, sebuah warung kopi kecil baru saja membuka pintunya. Aroma kopi pahit dan asap rokok menyambut mereka. Kita sarapan dulu, kata Baskara. Suaranya kini lebih tegas, meskipun masih serak. Ia mengambil keputusan pertama yang murni dalam waktu yang lama. Kita tidak akan lari seperti pengecut. Kita akan pergi. Tapi kita harus makan dulu. Kinanti mengangguk. Ia tidak meminta maaf atas kejujurannya, dan Baskara tidak memintanya.
Mereka duduk di bangku kayu panjang di depan warung, memesan 2 gelas teh panas dan nasi bungkus. Saat Baskara menyerahkan uang Rp50.000 milik Kinanti kepada pemilik warung, ia merasakan beban di pundaknya sedikit terangkat. Beban itu bukan lagi kelelahan fisik, melainkan beban ilusi yang kini telah hancur. Uang yang kucari dengan darah dan dosa, kutinggalkan. Uang yang ia tabung dari kejujuran, kini menjadi modal untuk hidup baru, pikir Baskara, menyesap teh panas yang membakar lidahnya. Gideon akan datang, Ratih akan menghilang, tapi kali ini aku tidak akan lari. Aku akan berdiri demi satu-satunya kebenaran yang tersisa di dunia ini. Asap rokok kretek yang diisap Baskara mengepul tipis, beradu dengan uap teh panas di hadapannya. Ia tidak pernah merokok, tetapi pagi ini ia butuh sesuatu yang pahit untuk menyeimbangkan rasa manis dari ilusi yang baru saja ia muntahkan. Kinanti duduk di sampingnya, menghabiskan nasi bungkusnya dengan tenang, sesekali melirik ayahnya. "Ayah tidak makan?" tanya Kinanti, suaranya pelan. Baskara menggeleng, mematikan rokoknya di asbak kaleng. Sudah kenyang. Kenyang dengan kenyataan. Kenyataan itu lebih baik daripada janji palsu, balas Kinanti, menyeka sudut bibirnya dengan punggung tangan. Baskara tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Ia tahu, Kinanti benar. Kebebasan yang ia rasakan saat ini, meskipun dingin dan miskin, jauh lebih nyata daripada kehangatan palsu yang ia beli dengan keringat dan dosa. Gideon akan datang, kata Baskara, menatap jalanan yang mulai ramai. Dia akan marah karena ayah meninggalkan uangnya, Kinanti berujar datar. Dia akan marah karena aku tidak lagi takut, koreksi Baskara. Tepat saat Baskara selesai mengucapkan kalimat itu, sebuah sedan hitam mengilap yang Baskara kenali dengan sangat baik, berhenti mendadak di depan warung. Remnya berdecit tajam, membuat beberapa pelanggan warung menoleh. Pintu belakang terbuka dan Gideon keluar, mengenakan setelan linen mahal yang kontras dengan debu jalanan. Wajahnya keras, matanya menyala. "Kau pikir setelah semua yang kau lakukan, kau bisa sarapan dengan tenang?" Gideon melangkah mendekat, berhenti beberapa langkah dari meja mereka. Aroma parfum mahalnya mengalahkan bau kopi. Baskara tidak berdiri. Ia hanya menoleh, menatap Gideon. "Uangnya ada di rumah, Tuan Gideon," kata Baskara, meletakkan gelas tehnya perlahan. "Di atas meja, lengkap. Saya tidak mengambil sepeser pun." Gideon tertawa, suara seraknya memecah keheningan pagi. Kau melepaskan tiket kebebasanmu. Demi teh murahan ini, ia mencondongkan tubuh sedikit. Kau tahu berapa nilai koper itu, Baskara? Itu bisa membeli seluruh warung ini, termasuk isinya, dan kau meninggalkannya. Demi apa? Demi martabat yang sudah kau jual sejak kau menandatangani kontrak denganku. Kinanti memegang tangan Baskara erat-erat di bawah meja. "Saya tidak lagi punya istri, Tuan Gideon." Baskara menatap mata Gideon tanpa gentar. "Saya hanya punya putri saya. Dan saya tidak akan membiarkan dia melihat saya menjadi budak lagi." Gideon terdiam sejenak. Ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Ia pasti mengharapkan permohonan maaf atau setidaknya ketakutan. "Oh, jadi kau sudah tahu tentang Ratih ya?" Gideon menyeringai kejam. Fantasi medis yang sempurna. Aku harus mengakui, dia adalah aktris yang hebat. Dia membantuku mengikatmu, Baskara. Dia tahu persis bagaimana memeras kesetiaanmu. Dia hanya butuh alasan untuk membuat ayah mengambil risiko besar. Kinanti menyela,
Suaranya kecil tapi tajam, mengulang kata-kata yang ia ucapkan sebelumnya. Ia tidak menatap Gideon, melainkan menatap Baskara. Gideon menoleh ke arah Kinanti, matanya menyipit. Anak ini selalu saja mengganggu. Baskara menarik Kinanti sedikit ke belakang, melindungi putrinya dengan bahunya. Uang itu milikmu, ambil. Tapi saya selesai. Baskara mengambil nafas dalam-dalam. Saya tidak akan lari. Saya akan berdiri. Kau bisa melaporkan saya. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Tapi saya tidak akan kembali ke sana. Gideon menghela napas panjang, menggelengkan kepalanya. Kau bodoh, Baskara. Kau memilih kemiskinan dan penjara daripada kekayaan. Kau memilih kehancuran. Saya memilih kebebasan, balas Baskara. Ia mengeluarkan dompetnya, menghitung sisa uang receh yang ia miliki setelah membayar sarapan. Ia hanya punya beberapa lembar ribuan. Saya tidak punya apa-apa, Tuan Gideon. Dan orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa lagi untuk ditakutkan. Gideon menatap Baskara lama, seolah sedang menilai sepotong daging yang sudah busuk. Ia menyadari cengkeramannya telah hilang. Baskara yang ia kenal, yang putus asa, yang mudah dimanipulasi, telah mati. Baiklah, kata Gideon. Suaranya dingin, penuh ancaman yang tertahan. Kau membuat pilihan yang buruk, sangat buruk. Ingat ini, Baskara. Di dunia ini tidak ada yang namanya kebebasan. Hanya ada hutang. Dan kau masih berhutang padaku. Aku akan mengambil uang itu. Tapi jika kau berani bicara, jika kau berani menyebut namaku, aku akan pastikan kau dan putri kecilmu ini menyesali hari ini. Kau paham? Baskara mengangguk tanpa kata. Gideon berbalik, kembali masuk ke mobilnya tanpa melihat ke belakang. Sedan hitam itu melaju kencang, meninggalkan jejak debu. Baskara berdiri. Ia mengambil tas ransel Kinanti yang berisi beberapa buku sekolah dan sepasang pakaian ganti. Ia tidak punya apa-apa lagi. Kita pergi sekarang, nak, kata Baskara. Kinanti berdiri, menggenggam tangan ayahnya. Tangan Baskara kasar, penuh kapalan. Tetapi Kinanti merasakan kehangatan yang baru. Kehangatan yang tidak pernah ia rasakan saat tangan itu memegang setir mobil Gideon. Mereka berjalan menjauh dari warung itu menuju jalanan yang tidak mereka kenal. Mereka tidak punya tujuan, tidak punya uang, dan tidak punya rumah. Tetapi mereka punya satu sama lain, dan kebenaran yang pahit. Aku telah kehilangan segalanya, tetapi aku mendapatkan kembali diriku, pikir Baskara, merasakan sinar matahari pagi yang kini terasa seperti janji, bukan cambuk. Ratih dan Gideon telah mengambil semua yang kumiliki, kecuali satu hal, Kinanti. Dan kali ini, aku akan memastikan tidak ada lagi ilusi yang bisa memisahkan kami. Jalanan aspal di pinggiran kota terasa dingin di bawah sepatu Baskara yang sudah tipis. Sinar matahari pagi mulai meninggi, tetapi tidak lagi terasa seperti cambuk yang membakar punggungnya, melainkan hanya panas yang biasa. Ia berjalan perlahan, Kinanti menggenggam erat tangan kanannya. Mereka telah berjalan selama hampir 1 jam sejak meninggalkan warung itu, sejak Baskara memutuskan untuk membuang belenggu Gideon. Kinanti mendongak. Matanya yang besar dan tajam memantulkan kelelahan ayahnya. Kita tidak akan kembali ke rumah itu, kan? Tanya Kinanti. Suaranya kecil, nyaris hilang ditelan deru truk yang lewat.
Baskara berhenti di bawah pohon rindang yang daunnya sudah menguning. Ia melepaskan ransel Kinanti, lalu berjongkok menyamakan tinggi mereka. Ia melihat Kinanti, melihat satu-satunya kebenaran yang tersisa di dunia, yang baru saja ia ketahui, penuh dengan kepalsuan. Tidak, Nak, kata Baskara. Suaranya serak, seperti pasir kering. Ia mengusap rambut Kinanti yang berantakan. Kita tidak akan kembali ke sana. Kita sudah selesai dengan semua itu. Tapi, Ibu, Kinanti menahan napas. Ia tidak menyebutkan kopar kedua, paspor tunggal, atau percakapan telepon yang ia dengar. Ia hanya menunggu ayahnya mengambil langkah pertama menuju pengakuan. Baskara menatap jauh ke depan, ke arah gedung-gedung tinggi yang menjulang, simbol kekayaan yang tidak pernah ia sentuh. Ia tahu, Kinanti tahu, anak itu terlalu cerdas untuk tidak menyadari kebohongan yang telah menopang keluarga mereka selama bertahun-tahun. Ibumu, dia sudah memilih jalannya sendiri, kata Baskara, menghindari kata-kata yang terlalu menyakitkan. Ia berdiri, mengambil napas dalam-dalam. Dan kita, Kinanti, kita akan memilih jalan kita. Jalan yang lurus, yang tidak perlu kita sembunyikan dari siapapun. Kinanti mengangguk, puas dengan jawaban yang tidak langsung itu. Ia tahu ayahnya sedang berdarah di dalam, tetapi ia juga tahu bahwa darah itu adalah harga dari kebebasan. Lalu kita mau kemana? Tanya Kinanti, kakinya mulai pegal. Baskara melihat ke sekeliling. Ia tidak punya uang, tidak punya rencana, dan tidak punya koneksi yang bersih. Semua yang ia kenal terikat pada Gideon atau Ratih. Kita akan mencari tempat yang aman dulu, jawab Baskara. Ia mengambil ponsel lamanya yang layarnya retak, mencoba mengingat satu nama yang pernah membantunya tanpa pamrih, jauh sebelum Gideon masuk ke dalam hidupnya. Kita butuh bantuan Kinanti, bantuan yang tulus. Ia menemukan satu nama, Pak Jaya, mantan mandor di proyek konstruksi lama, yang pernah berutang budi padanya. Baskara memencet nomor itu. Tangan kirinya yang memegang ponsel bergetar sedikit, bukan karena takut, melainkan karena kelelahan yang menumpuk selama bertahun-tahun. "Halo, Pak Jaya?" kata Baskara. Nadanya kembali ke mode sopan dan merendah yang ia gunakan saat meminta bantuan. Terdengar suara batuk di seberang telepon. "Baskara? Wah, lama tidak dengar kabarmu. Kau masih jadi budak Gideon?" tanya suara itu, sedikit mengejek. Baskara menelan ludah. "Saya sudah tidak lagi, Pak. Saya baru saja keluar." "Saya butuh bantuan, Pak. Sedikit saja. Saya butuh tempat untuk Kinanti, putri saya. Hanya untuk malam ini. Saya akan bekerja, apa saja, untuk membayar kembali." Ada keheningan panjang. Baskara bisa mendengar suara bising mesin di latar belakang. Mungkin Pak Jaya masih di lokasi proyek. "Kau tahu, Baskara, aku selalu bilang kau terlalu baik untuk pekerjaan kotor itu," kata Pak Jaya. "Baiklah. Aku punya gudang kecil di belakang kantor lama. Kotor, tapi ada kasur lipat. Kau bisa pakai. Tapi besok pagi, kau harus datang ke sini. Aku butuh supir truk dadakan. Gaji harian. Kau mau?" Mata Baskara memejam sesaat. Gaji harian. Pekerjaan yang jujur. "Saya mau, Pak. Saya akan datang. Terima kasih. Terima kasih banyak," kata Baskara, lega. "Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada dirimu sendiri. Karena akhirnya kau sadar. Kirim lokasimu, aku akan kirim alamat gudang itu." Tutup Pak Jaya, lalu memutus sambungan.
Baskara memasukkan ponselnya. Ia menatap Kinanti, yang sedari tadi memperhatikan setiap kata yang keluar dari mulut ayahnya. "Kita punya tempat untuk malam ini," kata Baskara, tersenyum tipis, senyum yang terasa asing di wajahnya yang tegang. "Dan besok ayah akan bekerja, pekerjaan yang baru." "Pekerjaan yang tidak perlu mengantar orang jahat?" tanya Kinanti, menekankan kata terakhir. Baskara tertawa kecil, tawa yang kering. Ia mengambil ransel Kinanti dan menggenggam tangan putrinya lagi. "Tidak, Nak. Pekerjaan yang hanya mengantar barang. Barang yang tidak akan pernah menuntut nyawa ayah," jawab Baskara. Mereka berjalan lagi, mengikuti peta digital menuju gudang tua di kawasan industri yang sepi. Udara di sana berbau debu dan ori, jauh dari aroma parfum mahal yang selalu melekat pada mobil Gideon. Saat mereka tiba, gudang itu memang kotor, tetapi ada selembar kasur tipis di sudut. Baskara membersihkan lantai dengan sapu lidi yang ia temukan. Kinanti duduk di kasur, mengeluarkan buku-buku sekolahnya. "Ayah akan keluar sebentar," kata Baskara, "mencari air dan makanan. Kau tunggu di sini, kunci pintunya." "Ayah tidak akan pergi lama, kan?" tanya Kinanti. Nada suaranya mengandung ketakutan yang baru. Ketakutan akan ditinggalkan. Baskara berlutut di depan Kinanti. Ia memegang kedua bahu putrinya. "Ayah tidak akan meninggalkanmu, Kinanti. Tidak akan pernah. Kau adalah satu-satunya alasan ayah bernafas sekarang. Kau paham?" Kinanti mengangguk. Baskara mencium kening putrinya, lalu berbalik, mengunci pintu dari luar. Ia berjalan ke warung terdekat, membeli 2 bungkus nasi dengan lauk seadanya dan sebotol air mineral. Saat ia berjalan kembali, ia merasakan kelelahan yang luar biasa. Kelelahan yang berbeda dari kelelahan fisik yang biasa ia rasakan. Ini adalah kelelahan emosi yang baru saja dibebaskan. Ketika ia kembali ke gudang, Kinanti sudah tertidur pulas di kasur tipis itu. Buku matematikanya terbuka di sampingnya. Baskara duduk di lantai, menyandarkan punggungnya ke dinding yang dingin. Ia membuka bungkusan nasi itu, memakannya perlahan, tanpa nafsu. Ia melihat Kinanti. Wajah polos itu adalah satu-satunya hal yang nyata. Ia telah mempertaruhkan segalanya, menjual moralnya, hanya untuk menyadari bahwa pengorbanannya adalah bahan bakar bagi kebohongan yang sempurna. "Aku tidak punya apa-apa lagi," pikir Baskara, menatap tangannya yang kasar. "Tidak ada rumah, tidak ada uang, tidak ada istri. Tapi aku punya Kinanti. Dan kali ini, aku akan membangun segalanya dari awal. Bukan dari kebohongan, tapi dari puing-puing ini. Aku akan memastikan cahaya matahari yang kulihat hari ini tidak akan pernah terasa seperti cambuk lagi." Dinding gudang yang dingin mulai menghangat seiring naiknya matahari. Cahaya pagi menyusup melalui celah-celah atap seng, membentuk garis-garis debu yang menari di udara. Baskara membuka mata, merasakan punggungnya kaku. Ia menoleh. Kinanti masih terlelap. Buku matematikanya kini tergeletak di lantai. Ia bangkit perlahan, melipat selimut tipis yang mereka temukan. Tidak ada waktu untuk berdiam diri. Mereka tidak punya apa-apa selain pakaian di badan dan janji yang baru. "Kinanti," panggil Baskara lembut, mengguncang bahu putrinya. Kinanti mengerjap. Matanya yang besar langsung fokus pada wajah ayahnya. "Ayah, kita harus pergi, Nak. Mencari sarapan dan mencari tempat yang lebih baik dari sini," kata Baskara. Suaranya serak. Kinanti mengangguk tanpa bertanya. Ia tahu, dari cara ayahnya menatapnya,
bahwa fase pertanyaan telah berakhir. Sekarang adalah fase bergerak. Mereka meninggalkan gudang itu, mengunci pintu seolah-olah mereka akan kembali. Padahal Baskara tahu, ia tidak akan pernah kembali ke tempat yang berbau kegagalan dan oli bekas itu. Mereka berjalan kaki menuju keramaian terdekat, sebuah terminal bus antar kota yang ramai sejak subuh. Di sana, bau asap knalpot bercampur dengan aroma kopi murahan dan keringat. Baskara memegang tangan Kinanti erat-erat, menuntunnya melewati kerumunan kuli panggul dan pedagang asongan. "Ayah, kita mau kemana?" Tanya Kinanti. Harus sedikit berteriak agar suaranya terdengar di tengah hiruk-pikuk. "Kemana saja, Nak?" "Asal kita bekerja dan tidak bersembunyi," jawab Baskara. Matanya menyapu setiap wajah, mencari peluang, atau setidaknya mencari air bersih. Saat mereka melewati tumpukan karung beras di dekat loket tiket, sebuah suara kasar memanggilnya. Baskara, kau kenapa di sini?" Baskara menoleh. Ia melihat Jono, seorang kenalan lama yang dulu bekerja sebagai calo di terminal sebelum Baskara direkrut Gideon. Jono kini terlihat lebih kurus, mengenakan kaos oblong yang lusuh dan celana jeans robek di lutut. Ia mematikan rokoknya di aspal dengan ujung sepatu botnya. "Jono?" sapa Baskara datar. Jono tertawa pendek, tawa yang tidak sampai ke mata. "Aku pikir kau sudah jadi tuan besar, Bas. Mobil mengilap, AC dingin, jas rapi. Kenapa kau malah di sini, di antara bau solar dan sampah?" Jono melirik Kinanti yang bersembunyi di balik kaki ayahnya. "Aku mencari udara yang lebih bersih, Jono," kata Baskara, memegang erat tangan Kinanti. Jono mengangkat alisnya. "Udara bersih? Kau bilang udara di sini bersih. Kau pasti bercanda. Atau kau dipecat si Gideonnya?" Baskara menggeleng pelan. "Aku yang mengundurkan diri. Aku sudah selesai dengan kemewahan itu." "Hah?" Jono mengembuskan napas panjang. "Mengundurkan diri dari Gideon, itu sama saja bunuh diri, Bas." Dia tidak suka ada yang pergi. Dia akan memastikan kau tidak punya tempat untuk berdiri. Jono mendekat, suaranya merendah. "Kau tahu, dia mencari sopir baru. Tapi dia juga mencari barang-barang yang hilang. Kau paham maksudku?" Baskara menatap mata Jono, tidak berkedip. "Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku hanya butuh pekerjaan. Pekerjaan yang jujur, Jono. Ada?" Jono menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia melihat Kinanti lagi, lalu kembali menatap Baskara. Ia melihat kelelahan yang nyata di wajah Baskara. Kelelahan yang tidak bisa disembunyikan oleh jas mahal. "Pekerjaan jujur. Di sini, kau mau angkat karung beras atau dorong gerobak sayur?" tanya Jono. Nada suaranya mengandung sindiran halus tentang status sosial Baskara yang baru saja jatuh. "Apa saja," jawab Baskara tanpa jeda. "Aku butuh uang untuk makan hari ini dan untuk Kinanti." Jono menyeringai, menunjukkan gigi kuningnya. "Baiklah, ada truk dari Jawa yang baru datang. Muatannya banyak. Kau kuat kan? Dulu kau kuat. Aku bayar harian, 50.000 per karung. Bagaimana?" 50.000 per karung. Baskara tahu, itu adalah harga yang sangat rendah. Harga yang hanya dibayar untuk tenaga yang benar-benar putus asa. Dulu, ia menghasilkan jumlah itu hanya dengan menunggu Gideon selesai makan siang. "Aku ambil," kata Baskara, "segera." "Bagus, kau tunggu di sana. Jangan sampai Kinanti mengganggu pekerjaanmu." "Ini tempat berbahaya, Bas," kata Jono, menekankan kata terakhir. Baskara mengangguk. Ia menuntun Kinanti ke sudut yang relatif sepi, di bawah naungan kios rokok yang tutup. Ia mengeluarkan sisa uang receh di sakunya. "Kinanti,
Ayah akan bekerja sebentar. Kau duduk di sini. Jangan bergerak. Jangan bicara dengan siapapun. Ini uangnya. Kalau kau lapar, beli air dan roti di warung itu. Kau paham? Ayah akan mengangkat karung. Tanya Kinanti. Matanya mengikuti pandangan Baskara ke arah truk besar yang baru saja parkir. Iya nak, ini pekerjaan yang payah cari, kata Baskara, mencoba tersenyum. Senyum itu terasa asing di wajahnya. Tapi itu berat sekali ayah, bisik Kinanti. Baskara berlutut, menyamakan tinggi mereka. Ia memegang pipi Kinanti yang dingin. Tidak ada yang berat nak, selama ayah melakukannya untukmu. Ini lebih ringan daripada kebohongan yang harus ayah pikul selama ini. Kau tunggu di sini ya. Kinanti mengangguk. Baskara mencium keningnya, lalu berdiri. Ia melepas kemeja tipisnya, menyisakan kaos putih yang sudah agak kusam. Ia berjalan menuju truk, bergabung dengan barisan kuli panggul lain yang menatapnya dengan tatapan curiga. Jono menunjuk ke arah Baskara. "Hei, kau, cepat! Jangan sampai kau merusak reputasiku di sini." Baskara tidak menjawab. Ia hanya meraih karung beras pertama. Beratnya langsung menekan bahunya. Rasa sakit yang jujur, rasa sakit yang tidak pernah ia rasakan saat duduk di kursi pengemudi mobil mewah. Ia mengangkat karung itu, berjalan terseok-seok menuju tumpukan. Kinanti melihat ayahnya. Ia melihat keringat yang langsung membasahi kaos putih itu. Ia melihat otot-otot di lengan ayahnya yang menegang. Ia melihat ayahnya bekerja, bukan sebagai budak yang terikat janji palsu, tetapi sebagai seorang ayah yang berjuang untuk bertahan hidup. Ini adalah keringat yang jujur, pikir Kinanti, menggenggam uang receh di tangannya. Keringat yang tidak berbau pengkhianatan. Aku akan memastikan ayah tidak akan pernah kembali ke tempat yang gelap itu. Tidak akan pernah. Baskara merasakan setiap serat ototnya menjerit saat ia menyelesaikan karung beras ke-10. Kaos putihnya kini bukan hanya basah oleh keringat, tetapi juga lengket oleh debu dan sisa-sisa beras yang tumpah. Jono, si mandor, menghitung uang receh dengan gerakan cepat, lalu melemparkannya ke tangan Baskara. "Lumayan untuk pemula, Bas. Besok datang lagi, kau masih kuat," kata Jono tanpa menatap. Baskara hanya mengangguk. Ia tidak merasakan kebahagiaan dari uang itu, hanya rasa sakit yang jujur. Ia berjalan kembali ke tempat Kinanti menunggu. Putrinya segera berdiri. Matanya memancarkan kekaguman yang menyakitkan. "Ayah, ayah hebat," bisik Kinanti. "Ayo nak," kata Baskara. Suaranya serak. Mereka berjalan pulang. Baskara tidak lagi memikirkan Gideon atau janji-janji gelap. Ia hanya memikirkan Ratih, pengobatan, dan koper terakhir yang ia ambil dari gudang gelap tadi malam. Koper yang berisi uang tunai hasil pengiriman lintas batas yang hampir merenggut nyawanya. Uang itu kini ada di dalam tas ranselnya, terasa dingin dan berat. Saat tiba di rumah petak mereka, Baskara langsung menuju ruang tamu. Ia membuka ranselnya, mengeluarkan koper kecil berwarna hitam yang terlihat mahal dan asing di lantai kayu yang kusam. Ia meletakkan koper itu di dekat sofa, lalu ambruk. Kelelahan fisik yang ia rasakan jauh melampaui batas yang pernah ia bayangkan. "Ayah, minum dulu," kata Kinanti, menyodorkan segelas air putih. Baskara hanya mendengkur pelan. Ia sudah tertidur, bahkan sebelum Kinanti sempat menyentuh bahunya. Kinanti menatap ayahnya yang terlelap, lalu menatap koper hitam itu. Ia tahu koper itu adalah harga dari semua penderitaan ayahnya. Ia menghela napas,
lalu berjalan perlahan menuju kamar Ratih. Ratih terbaring di tempat tidur. Wajahnya pucat, selimut menutupi tubuhnya hingga dada. Ia terlihat lemah, seperti biasa. Kinanti mendekat, berpura-pura merapikan bantal. "Ibu tidur?" tanya Kinanti pelan. Tidak ada jawaban. Kinanti menunggu beberapa saat, memastikan napas Ratih teratur. Ia kemudian mengalihkan pandangannya ke sudut kamar, di balik lemari pakaian tua. Kinanti tahu ada sesuatu di sana. Ia telah mengamati Ratih selama berminggu-minggu. Dengan gerakan yang sangat hati-hati, Kinanti menggeser tumpukan kain. Di sana, tersembunyi, ada sebuah koper lain. Koper yang jauh lebih kecil, berwarna krem elegan dan terlihat baru. Jantung Kinanti berdebar kencang. Ia menarik koper itu keluar, membukanya perlahan. Di dalamnya, bukan obat-obatan atau resep dokter. Ada 2 paspor baru. Satu atas nama Ratih. Satu lagi atas nama Surya. Ada tumpukan uang dalam mata uang asing yang telah ditukar, dan selembar tiket pesawat tunggal, tujuan Eropa, keberangkatan lusa. Kinanti merasakan perutnya mual. Ia tidak menangis. Air matanya terasa terlalu mahal untuk dikeluarkan saat ini. Ia menutup koper itu, menyembunyikannya di bawah tempat tidurnya sendiri, di kamar sebelah. Saat ia kembali ke ambang pintu kamar Ratih, ia mendengar suara. Suara yang berbeda. Suara yang kuat, jelas, dan tanpa sedikit pun kelemahan. Ratih sedang berbicara di telepon genggam yang ia sembunyikan di bawah bantal. "Ya, Surya, semua berjalan sesuai rencana," kata Ratih. Suaranya dingin, berwibawa. "Baskara sudah mengamankan sisa dana melalui kebodohannya. Koper itu ada di ruang tamu. Kami bisa berangkat lusa." Kinanti membeku di tempatnya. Ia melihat Ratih bangkit sedikit, menyandarkan punggungnya ke sandaran tempat tidur. Ekspresi wajahnya kini bukan lagi kesakitan, melainkan lega yang kejam. Penyakit ini, Fantasi medis yang sempurna untuk memeras kesetiaan dan uangnya. Lanjut Ratih, tertawa pelan. Tawa itu terdengar seperti pecahan kaca. "Dia pikir dia akan membawaku berobat, tapi kenyataannya, uang itu membayar kebebasan kita dari segala hutang dan memulai hidup baru. Aku sengaja mendorongnya ke Gideon. Aku tahu pekerjaan terakhir itu sangat berbahaya. Jika dia tertangkap, itu alibi sempurna bagiku untuk menghilang. Jika dia berhasil, uangnya tetap milik kita." Ratih menghela napas panjang, seperti seseorang yang baru saja menyelesaikan pekerjaan berat. "Aku akan membuang semua pil mahal ini. Sampai jumpa lusa, sayang. Kita akan bebas." Ratih menutup telepon. Wajahnya kembali dipasang ekspresi lelah, namun matanya memancarkan kemenangan yang tak tersembunyikan. Kau tidak pernah sakit?" Suara itu bukan milik Kinanti. Suara itu serak, berat, dan datang dari ambang pintu ruang tamu. Baskara berdiri di sana. Ia tidak pingsan. Ia hanya tertidur ringan, dan suara Ratih yang tiba-tiba berenergi telah membangunkannya. Ia mendengar setiap kata. Ia melihat perubahan ekspresi di wajah Ratih. Ratih terlonjak. Ponselnya jatuh ke selimut. Wajahnya yang tadi penuh kemenangan, kini berubah menjadi horor yang total. "Bas, kau sudah bangun? Aku hanya bicara dengan dokter, tentang prosedur." Ratih mencoba meraih tangan Baskara, kembali memainkan peran lemahnya. Baskara tidak bergerak. Ia hanya menatap Ratih, lalu mengalihkan pandangannya ke koper hitam di lantai ruang tamu. Koper yang ia pertaruhkan nyawanya.
Dokter yang ini, Bu. Kinanti melangkah maju. Tangannya memegang paspor baru Ratih dan tiket pesawat tunggal itu. Ia meletakkannya di atas koper hitam Baskara. Keheningan memenuhi ruangan. Keheningan yang lebih mematikan daripada teriakan apapun. Ratih menatap paspor itu, lalu menatap Kinanti, dan akhirnya menatap Baskara. Kebohongan yang ia bangun bertahun-tahun runtuh dalam hitungan detik. Bas, dengarkan aku melakukannya untuk kita. Aku lelah hidup miskin. Kau tidak pernah bisa memberiku apapun. Teriak Ratih, suaranya kini histeris, tanpa kelemahan. Baskara hanya menatapnya. Matanya kosong, seolah jiwanya telah ditarik keluar dari tubuhnya. Ia tidak marah, ia hanya tidak ada. Ia berjalan ke depan, melewati Ratih yang kini menangis dan memohon. Ia mengambil koper hitam itu, bukan untuk dibawa, melainkan untuk diletakkan di atas meja makan. Ia membuka koper itu, memperlihatkan tumpukan uang tunai yang berbau dosa. Ambil, kata Baskara, suaranya datar. Ambil semua yang kau mau. Uang itu milikmu. Itu yang kau inginkan, bukan? Ia tidak menunggu jawaban. Ia berbalik, berjalan menuju Kinanti. Ia berlutut di depan putrinya. Kinanti, katanya, suaranya sedikit bergetar. Ayo kita pergi. Kinanti mengangguk. Ia tidak melihat Ratih. Ia hanya melihat ayahnya. Baskara berdiri, menggenggam erat tangan Kinanti. Ia berjalan keluar dari rumah itu, meninggalkan Ratih yang kini meraung di belakang mereka, memanggil namanya, memanggil uangnya. Mereka berjalan menuju jalanan yang masih diselimuti kabut pagi. Baskara tidak membawa apa-apa selain kaus kusam dan putrinya. Koper berisi uang yang ia pertaruhkan nyawanya, ia tinggalkan di atas meja, tak lagi bernilai. Aku tidak tahu kemana kita akan pergi, pikir Baskara, merasakan genggaman tangan Kinanti yang hangat. Tapi setidaknya, cahaya matahari tidak akan terasa seperti cambuk lagi. Tidak ada lagi kebohongan yang harus kupikul. Kabut pagi masih menggantung rendah, memeluk jalanan aspal yang basah. Baskara berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti naluri untuk menjauh dari pintu yang kini tertutup di belakang mereka. Genggaman tangan Kinanti terasa kecil dan kokoh di telapak tangannya. Ia tidak menoleh ke belakang, tidak ingin melihat rumah itu lagi, atau mendengar raungan Ratih yang perlahan meredup menjadi isak tangis yang jauh. Ia hanya punya kaus kusam, celana jeans yang robek di lutut, dan Kinanti. Mereka berhenti di halte bus yang kosong, sebuah bangku kayu yang dingin. Baskara menghela nafas panjang, uapnya mengepul tipis di udara. Kinanti melihat ayahnya memeriksa sako celana. Gerakan itu otomatis, sebuah kebiasaan yang dilakukan setiap buruh kasar. Kita tidak punya banyak uang, kata Kinanti, suaranya kecil, sambil menunjuk ke saku celana Baskara yang tipis. Baskara mengeluarkan beberapa lembar uang lusuh yang terlipat rapat. Ia melipat uang itu dengan hati-hati, seolah itu adalah peta harta karun terakhirnya. Cukup untuk sarapan, jawab Baskara. Matanya menatap angka-angka yang nyaris pudar. Dan untuk 1 tiket bus mungkin, kita harus berjalan kaki setelah itu. Kita akan kemana, Ayah? Tanya Kinanti, menatap wajah ayahnya yang kini terlihat lebih tua dari seharusnya. Garis kelelahan yang dulu ia kira hanya karena kerja keras, kini tampak seperti bekas luka. Baskara menatap ke kejauhan,
ke arah matahari yang mulai menembus kabut, mengubah warna langit dari abu-abu menjadi perak pucat. Ke tempat yang tidak ada Gideon. Katanya, suaranya dingin, penuh elipsis. Ia menggeser kakinya, menginjak puntung rokok yang tergeletak di bawah bangku. Ke tempat di mana tidak ada lagi janji palsu yang harus kita bayar. Ia berjongkok, menyamakan tinggi dengan Kinanti. Ia menyentuh pipi putrinya, merasakan dinginnya kulit Kinanti. Ayah minta maaf, Nak, katanya, suaranya serak. Ayah bodoh. Ayah terlalu percaya pada ilusi yang dibangun dengan sangat rapi. Kinanti menggeleng, tangannya menggenggam pergelangan tangan Baskara. Ayah tidak bodoh, katanya, tegas. Ia menatap mata ayahnya tanpa berkedip. Ayah hanya mencintai ibu terlalu banyak. Baskara menutup matanya sejenak, menerima vonis itu. Itu adalah kebenaran yang paling menyakitkan. Ia berdiri, menarik nafas dalam-dalam. Kita perlu kopi, kata Baskara, menunjuk ke sebuah warung kopi sederhana di seberang jalan, yang asapnya mengepul dari cerobong kecil. Dan kau perlu susu coklat panas. Setelah itu, kita putuskan kemana bus itu akan membawa kita. Mereka berjalan menyeberang. Baskara memesan 2 minuman dan sepotong roti bakar yang terlihat kering. Saat menunggu, ponsel Baskara yang sudah retak bergetar di saku celananya. Layar menampilkan nama yang ia kenal dengan rasa mual. Gideon. Baskara mengeluarkan ponsel itu, meletakkannya di atas meja kayu yang lengket. Ia menatapnya lama. Ponsel itu bergetar lagi, menuntut perhatian. Angkat, desak Kinanti. Matanya tajam, seolah ia ingin Baskara menghadapi hantu itu. Baskara tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Ia mengambil cangkir kopi panasnya yang baru disajikan, meniup uapnya. Tidak perlu, katanya. Ia menyesap kopi itu, merasakan panasnya membakar tenggorokannya. Kita sudah selesai dengan utang itu. Uang itu sudah dibayar lunas, dengan harga yang sangat mahal. Ia meletakkan cangkir itu, lalu mengambil ponselnya. Dengan gerakan yang lambat dan disengaja, ia menekan tombol, mematikan ponsel itu. Layar menjadi hitam total. Keheningan yang tercipta terasa seperti kebebasan yang baru lahir. Kinanti menyesap susu coklatnya. Matanya tidak pernah lepas dari Baskara. Baskara merasakan kehangatan kopi itu membakar tenggorokannya, membersihkan sisa rasa pahit dari kebohongan yang ia telan bertahun-tahun. Ia melihat keluar jendela, ke arah jalanan yang ramai, ke arah bus yang mulai bergerak perlahan. Aku telah kehilangan segalanya, kecuali satu hal, pikirnya, sambil menggenggam tangan Kinanti di bawah meja. Dan satu hal itu ternyata adalah satu-satunya yang benar-benar nyata. Baskara meletakkan cangkir kopi yang sudah kosong itu. Bunyi keramiknya beradu dengan meja kayu yang lengket. Ia merogoh saku celana kerjanya yang sudah lusuh, mengeluarkan beberapa lembar uang kertas yang terlipat rapi. Ia membayar Rp12.000, dan uang kembaliannya terasa ringan, hampir tidak ada. Kinanti sudah berdiri di ambang pintu warung, menatap bus antar kota yang mesinnya menderu, mengeluarkan asap kebal berwarna abu-abu. Bus itu tampak tua, tetapi menjanjikan pergerakan. Ayo, kata Baskara, suaranya serak, bukan karena kopi, melainkan karena kelegaan yang tiba-tiba. Mereka berjalan menuju bus itu,
Baskara membantu Kinanti menaiki tangga besi yang curam. Di dalam, bau debu, bensin, dan keringat bercampur menjadi satu. Baskara memilih 2 kursi di bagian belakang, jauh dari pandangan supir dan penumpang lain. Ia meletakkan tas ransel kecilnya di bawah kaki, satu-satunya barang yang mereka bawa. Bus itu bergerak perlahan, kemudian semakin cepat, meninggalkan jalanan kota yang ramai dan warung kopi yang asapnya masih mengepul. Kinanti menyandarkan kepalanya di bahu Baskara. Kehangatan tubuh putrinya adalah satu-satunya jangkar yang ia miliki. "Kita akan kemana?" tanya Kinanti. Suaranya pelan, hampir tenggelam oleh deru mesin diesel. Baskara memejamkan mata sejenak, merasakan getaran bus yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia tidak tahu. Ia tidak pernah merencanakan kebebasan. Ia hanya merencanakan pengorbanan. "Kemana saja, nak?" kata Baskara, membuka matanya dan menatap pemandangan yang bergerak cepat di luar jendela. Asal tidak ada lagi bayangan Gideon di sana, dan tidak ada lagi kebohongan yang sakit. Kinanti mengangguk, membenamkan wajahnya lebih dalam di bahu ayahnya. "Kita tidak punya banyak uang," katanya, mengulang kalimat yang sering ia dengar dari Ratih, namun kini diucapkan tanpa rasa takut. Baskara merogoh saku celananya yang usang, mengeluarkan dompet kulit imitasi yang tipis. Ia menghitung uang yang tersisa. Jumlahnya cukup untuk bertahan beberapa hari jika mereka makan nasi dan tempe. "Kita punya cukup," kata Baskara, memasukkan kembali dompet itu. Ia menatap Kinanti. Senyum tipis terukir di wajahnya yang lelah. "Untuk memulai lagi," ayah bilang, "setelah ibu sembuh, kita akan pergi ke tempat di mana cahaya matahari tidak terasa seperti cambuk." Kinanti mengangkat kepalanya, matanya yang tajam menatap Baskara. "Ibu tidak akan ikut," katanya, faktual. Keheningan yang tercipta terasa berat, tetapi tidak menyakitkan. Itu adalah kebenaran yang sudah mereka terima. "Janji adalah janji," kata Baskara, mengabaikan bagian tentang Ratih. "Aku berjanji akan membawamu ke tempat yang lebih baik, dan janji itu akan kutepati." Ia menggeser posisi duduknya, mengeluarkan sebotol air mineral dari tas ransel. Ia menyerahkannya pada Kinanti. "Kita akan turun di terminal berikutnya," kata Baskara. "Kita akan mencari pekerjaan apa saja. Kau bisa sekolah di sana. Sekolah yang tidak perlu membuat ayah mempertaruhkan nyawa untuk membayar uang pangkalnya." Kinanti menerima botol itu, meminumnya perlahan. Ia tidak bertanya lagi tentang Ratih, tentang koper uang yang ditinggalkan di atas meja, atau tentang masa depan yang tidak pasti. Ia hanya tahu, beban di bahu ayahnya kini telah terangkat. "Ayah tidak akan kembali ke sana, kan?" Tanya Kinanti, matanya mencari kepastian. Baskara menggeleng pelan. "Tidak ada yang tersisa untuk kembali, nak. Tidak ada lagi utang yang harus dibayar. Utang itu sudah lunas, dan aku tidak akan pernah lagi membiarkan diriku dibeli." Bus itu melaju kencang, meninggalkan debu dan kenangan di belakang. Pemandangan kota mulai berganti menjadi sawah yang basah dan pepohonan yang rimbun. Baskara melihat pantulan dirinya dan Kinanti di kaca jendela yang bergetar. Mereka terlihat kecil, tetapi utuh. Ia tidak lagi memikirkan Ratih atau koper uang yang ia pertaruhkan nyawanya di lantai rumah itu. Uang yang kini hanya berbau dosa dan pengkhianatan. Uang itu tidak pernah menjadi miliknya, karena ia mendapatkannya dengan harga yang salah. Baskara menggenggam tangan Kinanti. Jemarinya yang kasar membalut tangan putrinya yang kecil. Kebebasan ternyata tidak berisik, pikir Baskara, sambil merasakan kehangatan tangan Kinanti. Ia hanya terasa dingin
dan sangat, sangat nyata.